Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridha Septiana Sari. Saya Fajar Akbar Nugroho. Saya Kaila Zafira. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan yaitu mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Perlu kalian ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. 3. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. 4. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. 5. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. 6. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman ini berupa adanya sebuah konsep globalisasi yang membuat masyarakat dunia menjadi teriring akan semakin yakin dari apa yang didapat dari luar. Berangsur-angsur dari masyarakat akan menerima karena adanya globalisasi. Dalam hal ini, ideologi kita Pancasila mendapat ancaman dari A. Ancaman terhadap Pancasila dari komunisme. B. Ancaman terhadap Pancasila dari liberalisme. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. A. Dari luar negeri. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan di luar negeri. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. B. Dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Contoh kasus di bidang pertahanan dan keamanan. A. Agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Agresi bisa dilakukan dengan cara 1. Invasi. Invasi merupakan suatu bentuk aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara yang berusaha memasuki daerah yang telah dikuasai oleh negara lain yang bertujuan untuk menguasai daerah tersebut atau bahkan mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi ini bisa menjadi salah satu penyebab perang dan bisa digunakan sebagai salah satu strategi untuk menyelesaikan perang atau bahkan bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. 2. Bombardemen. Bombardemen merupakan suatu bentuk penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. 3. Blokade. Blokade merupakan suatu bentuk pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara, sehingga orang-orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Blokade merupakan salah satu hal yang hampir ada di semua bentuk kampanye militer serta alat pilihan untuk melakukan peperangan ekonomi melawan negara musuh. Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu bentuk tindakan dengan memasuki suatu wilayah tanpa izin, baik itu oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang. Salah satu contohnya adalah helikopter yang berpenumpang Menteri Pertanian Malaysia mendarat di daerah Nunukan. C. Sabotase. Sabotase merupakan tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana, yang disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan
personil, serta aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Kehancuran ini menimbulkan efek atau dampak psikologis yang besar. Sabotase bisa dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti contohnya infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain sebagainya. Di pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan cara proses pembuatan memberontak atau menentang terhadap kekuasaan yang sah. Contoh yang terjadi adalah pemberontakan G30 SPKI. Aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata merupakan aksi yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme di dalam negeri atau luar negeri yang bereskalasi tinggi sehingga bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Contoh aksi ini adalah aksi serangan bom di Sarinah, Jakarta 2016. Laut dan udara. Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan dan wilayah udara terbentang luas menjadikan perlintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Ancaman keamanan laut dan udara perlu diwaspadai antara lain sebagai berikut. 1. Pembajakan atau perampokan. 2. Penyeludupan narkoba, senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. 3. Penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut. G. Konflik komunal. Konflik komunal ialah pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang cenderung membangkitkan ketidakharmonisan sehingga mengarah kegiatan yang lainnya dan kepercayaan kepada identitas. Indonesia pernah mengalami konflik komunal ini. Contohnya yaitu Mesuji, belum tuntas, muncul masalah lagi yaitu bentrok di Kali Lianda. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Impolixos Budakam dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. C. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. A. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. B. Membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. C. Memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi. D. Meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. E. Memberantas peredaran obat terlarang dan miras. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama rakyat dan sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang, serta dengan strategi sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut.
A. Kerakyatan, B. Kesemestaan, C. Kewilayahan. Penutup. A. Kesimpulan, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keseleraan secara nasional. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang Ancaman integrasi nasional dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.